Kasus dugaan penipuan yang dialami artis sekaligus komedian Empo Alpa nampaknya kini kembali memanas. Seperti diketahui, pada beberapa waktu lalu, wanita bernama asli Nina Carolina itu resmi melaporkan sang sahabat ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penipuan uang dengan nilai yang cukup fantastis. Namun, merasa tak terima atas somasi tersebut, Sulastri, sahabat Empo Alpa, akhirnya angkat bicara. Yang menarik, kemunculan Sulastri baru-baru ini justru membuat publik tercengang dan bertanya-tanya mengenai fakta yang terjadi sebenarnya. Pasalnya, apa yang diungkapkan Sulastri beserta tim kuasa hukumnya itu bak berbanding terbalik dengan pengakuan yang selama ini Empo Alpa koar-koarkan. Lantas, seperti apakah pengakuan mengejutkan dari Sulastri? Benarkah Sulastri memiliki bukti atas pengakuannya tersebut? Yang bilang nuduhnya nipu, bawa kabur. Kerjaan gue bukannya nipu, tapi kerjaan saya ada di toko material. Jadi bukannya penipu. Kalau penipu ya bukan saya gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Wajar. 2 miliar itu duit katanya dititipin ke saya buat rumah doang. Itu mustahil. Mobil ada, jalan-jalan ada, ngasih buat lebaran ada, ngasih buat ini ada, harus diingat. Apa di saatnya sekarang lu kayak ngomong kayak gitu? Harusnya di saatnya lu susah tuh, lu pikir siapa dulu yang bisa ngajak lu keluar, siapa yang bikin lu kayak gini. Aku tuh nggak pernah loh ibarat nyuruh-nyuruh orang, dah laki lu gitu tinggalin. Suruh dia tuh, suruh apa namanya? Suruh buktiin. Nih, aku cuma kasih contoh kayak gini ya. Ini berkas dari percakapan kami, ya kan? Percakapan, iyalah segininya gue percakapan, desain sama mutasi segala macam. Alhamdulillah, Allah masih sayang sama aku. Jadi semua masih ada. Semua saya tidak menipu-nipu atau diganti-ganti, nggak ada. Nyata real dengan percakapan kami itu boleh dicek. Bukan renovasi, inget mbaknya, masnya inget, tolong ini bukan renovasi. Renovasi itu genteng bocor ya kan, ganti atap, ngecat ulang, itu renovasi. Tapi ini membongkar rumah lama ya kan, dibikin rumah baru. Rumah yang tadinya cuma 3 petak dibikin 2 lantai, bukan 55 meter. Yang atas yang bikin siapa kalau 55 meter? Jin, iya kan? Emang dia bisa tuh tiba-tiba langsung bikin. Itu dihitung juga, bawah sama atas dihitung. Kalau lo iya dong, Pak, bener. Kata dia kan cuman 55 meter sampai 2 mil, sampai sekian M kata dia gitu kan, sampai se-M gitu kata dia. Dan ketika kami lihat muatannya pada somasi tersebut, ini sungguh lucu gitu ya, mengenai tuntutan ganti rugi yang kemudian berubah-ubah sampai yang terakhir kami dengar berkurang lagi gitu kan. Dan setelah ditelusuri juga angkanya juga tidak konsisten yang dituntut. Di sini dia katakan bahwa menurut dia uang kliennya dia yang masuk ke klien kami itu senilai 1 miliar 96 juta dengan rincian sebagai berikut. Ini lampirannya. Ya, ini lampirannya. Oke. Dan yang lucunya dan yang membingungkannya, ini somasi tidak cermat dan ceroboh. Kenapa? Kami sudah berhitung berkali-kali ini, menjumlahkan ini, hasilnya tidak sama dengan apa yang diklaim oleh dia. Memang yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya perjanjian secara tertulis ketika itu. Itu juga yang kami sayangkan sebagai kuasa hukum kepada klien kami. Namun itu bukan tanpa alasan. Klien kami mengatakan bahwa, Om, Pak, saya sudah waktu itu minta, saya waktu itu sudah mau minta bikin itu perjanjian, tapi dia takut diketahui oleh suaminya. Dia takut suaminya jadi ikut campur.
Dia takut suaminya jadi ngatur-ngatur. Akhirnya hilanglah itu yang harusnya dia buat. Perjanjian itu harusnya dibikin. Karena ada permintaan itu, klien kami akhirnya sudahlah. Atau sebagaimana rekan kami sebutkan tadi, hubungan antara mereka ini sudah sangat dekat, sudah seperti kakak beradik, dan itu pun dikonfirmasi oleh pihak sana. Dia mengakui. Di sisi lain, meskipun ex-sahabatnya itu kini telah muncul di hadapan publik, Mpok Alpa menegaskan jika dirinya akan tetap melanjutkan proses hukum tersebut. Pasalnya, wanita berusia 35 tahun itu merasa telah sangat dirugikan oleh Sulastri. Ia, selain kehilangan uang senilai 1,3 miliar rupiah, Mpok Alpa mengaku jika masalah tersebut hampir saja menghancurkan kehidupan rumah tangganya. Lantas, bagaimanakah respon Mpok Alpa setelah melihat Sulastri muncul ke hadapan publik? Benarkah Mpok Alpa tetap bersikukuh menagih uang dari sahabatnya itu? Lebih kayak santai aja, cuman dari pihak dianya kayak santai gitu. Oh ya udah kalau mau santai, cuman kan balik lagi gitu kan, ini yang udah kita lakuin harus kita jalanin gitu, harus dipertanggungjawabkan. Ya udah kita nikmatin aja, kita ikutin aja alurnya seperti apa. Ya mungkin jalannya yang terbaik seperti ini, ya udah gitu aja sih. Pertengahan di 2017 gue kenal dia, terus sampai gue viral, ya udah gitu doang sih. Nggak panjang, nggak bertahun-tahun kenal dia. Kalau tidak menipu, ya temuin, maksudnya lu balikin duit gue sisanya, gitu doang sih. Sisanya ayo balikin gitu aja. Berapa kok sisanya? Ada berapa? Belum tahu nih sisanya, cuman kan kita kagak tahu pembangunannya berapa gitu. Pembangunannya habis berapa, sisanya pasti ada sisanya, bener nggak? Nggak mungkin 55 meter, terus sampai 1M nggak mungkin kan? Nah itu dia. Punya utang sama dia 180 juta, 160 juta, ya udah akhirnya teman wartawan juga pada ngedukung juga, akhirnya mau buka suara juga, akhirnya ya udah gitu. Sebenarnya udah ya gimana ya? Ya udahlah, yang namanya kita mah kemarin cuek kan, gue mah orang yang penting gue mah kerja gitu. Ya udah akhir dengan masalah ini jadi besar, ya udah sekalian aja. Terus gue hitung mikir juga gini, 2018 gue mau lanjut sampai 2020, nyesek juga gitu, maksudnya niatnya baik gitu, aturan kita udah punya ini, punya ono gitu, ternyata dimanfaatin orang. Ya udah sekalian aja lah kita kasusin, memang begitu. Menurut saya keji itu mereka semua, menuduh, menghabiskan klien kami. Mereka bilang bahwa klien kami membawa kabur, menipu, curang, dan banyak lagi keterangan-keterangan yang tidak benar. Nah, ini sungguh mengagetkan karena secara pertemanan klien kami ini sudah berteman lama ya dengan saudari ini. Sehingga kemudian kenapa harus kemudian ada persoalan somasi tersebut? Seharusnya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kalaupun muatan yang telah dikaji oleh klien kami berdasarkan data, informasi yang kemudian diteliti lebih lanjut, sebenarnya tidak ada dugaan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan kepada klien kami. Kalau disebut dengan penggelapan, sesungguhnya uang yang dititipkan itu memang ditujukan untuk membangun rumah. Kalau dianggap sebagai penipuan, klien kami memang mempunyai usaha untuk menjual bahan bangunan, punya toko, gitu ya, bekerja di toko bahan bangunan, sehingga tidak ada unsur penipuan. Nah, ini sama sekali tidak ada pembicaraan apapun, terlebih lagi rumah itu selesai dibangun, ditempati lebih dari 2 tahun, lebih dari 2 tahun tanpa ada komplain apapun. Kenapa? Ada, dia nggak ngubungin, intinya dia kayak ya udah nantangin kali ya. Ya udah kalau emang maunya begini, tidak ada kesepakatan antara kita ngomong baik-baik, ya udah kita maunya jalur begini, ya udah kita lakuin, intinya begitu. Cuman kan saya di sini niatnya dari baik, kita sampai jalur hukum, dia nggak ada kata-katanya, sampai dia menuliskan dengan akun palsu kalau dia mau ngebuktikan kalau dia itu katanya dengan bangunannya material nomor 1, terus dia katanya merasa tidak menipu. Kalau tidak menipu, dia balikin sisa uang bangunan gue, gitu aja sih intinya mah. Oke, Po, ini pertanyaan terkait tentang